Minasan, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajimemashite, watashi no namae wa Mirna desu. Koko de sozai wo setumai shimasu. Ya, hajimemashou. Di sini saya akan menjelaskan bab 45, bab 46, dan lampiran 21. Untuk kontennya yang akan dibahas adalah mengenai tempat wisata dan juga mengenai kerajinan tradisional. Kongka atau tempat wisata, di mana terdapat pulau yang disebut to seperti Bunaken to, Pulau Bunaken, ataupun Komodo to atau Pulau Komodo. Lalu ada juga gunung dengan bahasa Jepangnya san seperti Bromo-san, Semeru-san, dan juga Murapi-san. Ada juga Danau Toba, Tobako, atau Danau Maninjau, Maninjauko. Contohnya ada Kebun Raya Bogor atau Shokugatsun, lalu ada onsen atau pemandian air panas, ada taki, air terjun, ada Hakobutukan, museum, dan Okyu, yaitu keraton. Lalu untuk menunjukkan kata sifat dari tempat-tempat wisata tersebut, ada beberapa yang dapat saya sampaikan, yaitu kata sifat dari jenis kata sifat i, yang dimana kata sifat berakhiran i adalah kata sifat yang diakhiri dengan vokal i, seperti atsui yang berarti panas, lalu samui yang berarti dingin, lalu suzushi yang berarti sejuk, oki yang berarti besar, kisai yang berarti kecil, dan utsukushi yang berarti indah. Namun ada juga jenis kata sifat na, ya, kata sifat yang tidak diakhiri dengan vokal i. Dengan contohnya, Shizuka yang berarti tenang atau sunyi, Nikiyaka yang berarti ramai, Anzen yang berarti aman, Kirei yang berarti cantik dan bersih, dan Yume yang berarti terkenal. Lanjut ke pola kalimat, yang dimana rumusnya adalah kata tempat itu sendiri ditambah wa, ditambahkan kata sifat, dan ditambah des. Pola kalimat ini digunakan untuk menerangkan kondisi atau keadaan dari subjek ataupun tempat wisata tersebut, lalu meletakkan kata sifat apa saja, dan secara langsung pada pola kalimat. Ini adalah untuk pola kalimat yang bermakna positif. Contohnya, untuk kata sifat yang berakhiran na, contohnya Jakarta wa nigiyaka desu, yang berarti Jakarta ramai. Lalu ada watashi no machi wa shizuka desu, yang berarti kota saya tenang atau sunyi. Lalu Monas wa yumei desu, yang berarti Monas terkenal. Kedua, untuk pola kalimat dengan makna negatif. Contoh pola kalimat untuk menjelaskan kondisi kota atau tempat secara negatif. Untuk kata sifat yang berakhiran i dihilangkan dan kuwa arimaseng atau kunai desu dibubuhkan untuk menyiratkan arti negatif. Misalnya, dari kata sifat atsui yang berarti panas menjadi atsukuwa arimaseng atau atsukunai desu yang menjadi tidak panas, yang menjadikan artinya tidak panas. Lalu contoh selanjutnya ada kata sifat samui yang berarti dingin menjadi samukuwa arimaseng atau samukunai desu, sehingga artinya menjadi tidak dingin.
Untuk kata sifat yang berakhiran na, dewa arimaseng dibubuhkan di belakang kata sifatna. Misalnya, Nigiaka kata sifat Nigiaka yang berartinya ramai menjadi Nigiaka dewa arimaseng, sehingga artinya menjadi tidak ramai. Lalu kata sifat Shizuka des yang berarti tenang menjadi Shizuka dewa arimaseng, sehingga artinya menjadi tidak tenang. Untuk contoh kalimatnya, kata sifat yang berakhiran i, Bandung wa asuku wa arimaseng, atau Bandung wa asukunai desu, yang berarti Bandung tidak panas. Lalu untuk kata sifat berakhiran na, Medan wa Shizuka dewa arimaseng, yang berarti Medan tidak tenang. Ya, sekarang masuk ke 46 untuk materi kerajinan tradisional. Di sini ada batikku atau batik. Lalu ada gamuran atau gamelan, wayasu atau wayang, ada ninyo yang merupakan kerajinan khas dari Indonesia. Ke bukatsu. Bukatsu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Bukatsu ada sakabu, basuketo, seibu, hyakyubu, seibutsu, kagakabu, suisagakabu, dan ryoribu. Bukatsu atau kegiatan ekstrakurikuler merupakan aktivitas di luar jam sekolah dalam sebuah klub yang dilakukan bersama-sama. Aktivitas di luar jam sekolah dalam sebuah klub dinamakan bukatsu. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar. Banyak klub-klub yang mereka minati sebagai wadah aktivitas mereka. Mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengikuti klub-klub tersebut. Salah satu klub yang banyak diminati oleh para pelajar adalah olahraga, karena setiap tahun ada pertandingan olahraga di sekolah. Lalu untuk ekstrakurikuler olahraga ada sakabu atau klub sepak bola yang dimana anggota klub didominasi oleh laki-laki. Lalu ada basuketo, yaitu klub basket. Lalu suebu atau klub renang, yakyubu klub baseball, dan lain-lain. Dan bagi siswa yang memilih bidang sains, ada juga ekskul yaitu kagakubu atau klub kimia, atau juga seibutsubu yaitu klub biologi. Lalu ada juga di bidang seni dengan mengikuti klub orkestra yaitu suisogakubu, dan juga klub memasak ryoribu, dan mangabu untuk klub komik. Salah satu bidang olahraga yang terkenal di Jepang adalah yakyu atau baseball. Mereka melakukan kegiatan itu setelah jam pelajaran sekolah selesai. Biasanya tidak langsung pulang, namun terus menuju ke tempat klub masing-masing. Mereka berlatih giat untuk menghadapi pertandingan yakyu dengan berlatih setiap hari selama 3 jam, meskipun melakukannya di musim dingin. Untuk mereka yang sedang di sebuah laboratorium IPA, mereka adalah anggota klub kimia ataupun anggota klub biologi. Mereka melakukan eksperimen atau penelitian ilmiah. Mereka tergabung dalam kagakubu atau klub kimia. Ternyata tidak hanya olahraga saja yang siswa minati dalam ekstrakurikuler. Di bidang sains, sekolah menyediakan klub seperti kagakubu ini bagi siswanya yang berminat di bidang penelitian ilmiah. Mereka melakukan eksperimen seperti eksperimen mengubah ozon pada oksigen. Selama berhari-hari mereka menelitinya dan melaporkan hasil penelitiannya itu. Bila ada kejuaraan di bidang sains, mereka berusaha agar bisa mendapatkan penghargaan dari kejuaraan bidang sains. Keasikan klub ini adalah mereka dapat meneliti hal yang belum diketahui dan menemukan hal baru. Lalu ada juga klub orkestra atau suisogakabu.
Klub ini membutuhkan peserta yang banyak. Untuk memainkan sebuah orkestra dibutuhkan sekitar 70 orang peserta, sehingga klub ini membutuhkan ruangan besar dan bagus untuk melaksanakan kegiatannya. Ternyata siswa yang masuk di klub ini mempunyai alat musik masing-masing, dan untuk memainkan sebuah orkestra itu yang diutamakan adalah menyatukan hati semua pemain. Dengan berlatih setiap hari, mereka dapat tampil pada kejuaraan maupun upacara wisuda atau acara-acara di sekolah lainnya.